lagi dengan saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 5 alasan kenapa saya tetap bertahan dan tetap konsisten mengupload di YouTube. Video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait apa motivasinya untuk tetap upload, bagaimana caranya konsisten, atau sudah berapa lama di YouTube, dan hal-hal lain yang ditanyakan terkait YouTube. Dan semoga video yang saya buat ini bisa memberikan jawaban kepada teman-teman kenapa kemudian saya tetap konsisten dan tetap semangat untuk membuat video-video. Tapi teman-teman, saya ingin frame lebih awal. Jadi video-video saya di YouTube itu kalau dilihat dari segi tampilan mungkin masih sangat ecek-ecek sekali, masih sangat tidak estetik, masih seadanya. Karena memang sampai saat ini saya masih memfokuskan ke bagaimana value atau bagaimana isi dari video tersebut. Apalagi kan yang saya buat adalah video-video tutorial. Jadi intinya bagaimana video tutorial itu sampai kepada si penonton. Jadi mereka intinya dapat bahwa oh ini tutorialnya, ini tahap-tahap dan sebagainya. Jadi saya belum terlalu fokus pada tampilan. Di samping karena saya memang belum punya pemahaman tentang itu, masih terus proses belajar dan saya belum punya tim. Jadi mohon maaf jika tampilan-tampilan video saya itu masih sangat ecek-ecek atau masih sangat abal-abal atau masih sangat kacau. Tapi insya Allah saya terus berusaha dari segi apa yang disampaikan, dari segi tutorial dan dari segi runtutan penyampaian itu bisa sampai dengan baik kepada penonton. Nah, alasan pertama kenapa saya tetap ingin konsisten dan tetap ingin berkarya di YouTube sama halnya alasan saya kenapa memulai, yaitu merasa bermanfaat. Membuat video yang memberikan manfaat kepada orang lain itu menjadi salah satu hal yang membuat saya merasa bahagia. Apalagi pada saat teman-teman mungkin atau penonton misalnya menulis di kolom komentar, wah terima kasih. Awal-awalnya itu saya anggap sebagai mereka bentuk dukungannya, tapi setelah beberapa tahun melewati atau berkarya di YouTube ini, ada terkadang beberapa orang yang saya tidak kenal dia, tapi dia menulis terima kasih kak, terima kasih tutorialnya sangat membantu, atau terima kasih videonya sangat membantu. Nah itu salah satu semangat yang membuat saya, oh ternyata ada yang melihat video saya, ada yang memanfaatkan, ada yang membuat, ada orang yang menjadikan video saya itu bermanfaat karena mereka menonton video itu kemudian menyelesaikan tugas akhirnya. Selain itu mungkin secara tidak langsung itu menjadi channel Vivian TMM itu menjadi tempat belajar statistikanya teman-teman. Pernah datang ke kampus, langsung ditanya sama salah satu junior sih dari jurusan lain, katanya kak terima kasih karena channel kak saya bisa selesaikan skripsi. Atau bahkan biasa juga di chat sama junior juga dari kampus yang sama tapi beda fakultas dan beda jurusan. Dia sampaikan begini lewat chat, dia niatkan sampaikan lewat chat, kak terima kasih sudah buat video di YouTube karena video-videonya di YouTube yang buat saya menyelesaikan skripsi. Maksudnya itu mereka melihat tutorial-tutorial di YouTube saya. Jadi itu salah satu hal yang membuat saya terus semangat dan terus ingin menjadi kreator di YouTube khususnya untuk tutorial-tutorial analisis statistika seperti itu. Sebagaimana kita ketahui kan manusia memang seharusnya saling memberi manfaat antar sesama, karena salah satu tugas kita ya kita saling sayang di dunia sama sesama manusia seperti itu. Jadi semoga dengan media YouTube ini bisa memberikan jalan kepada saya, memberikan manfaat kepada teman-teman, khusus pemahaman saya terkait statistika karena notabene-nya saya jurusan statistika, maupun sharing-sharing yang lain seperti itu. Nah, yang kedua alasannya itu dengan membuatnya saya atau saya perkenalkannya ada channel YouTube Vivian TMM, bahwa di sana akan diupload tutorial-tutorial statistika, memberikan saya rutinitas yang mengharuskan saya untuk belajar. Kenapa saya anggap itu sebagai alasan dan sebagai dorongan saya untuk terus berkarya? Kenapa? Karena saya rasa kalau saya tidak punya medan, artinya kalau saya tidak punya tantangan,
kadang rasa malas untuk belajar itu muncul, rasa untuk memulai belajar itu muncul, atau bahkan selalu berpikir bahwa belajar itu sulit. Nah, dengan adanya video saya di YouTube, dengan memperkenalkannya saya bahwa saya akan insya Allah mengupload video setiap hari Senin dan Kamis terkait tutorial statistika, itu memberikan kepada saya apa ya, kayak apa namanya, pengingat, kamu harus buat tutorial. Nah, notabene-nya untuk satu video atau satu tutorial itu saya harus belajar juga, karena tidak mungkin saya sampaikan kalau saya tidak paham. Jadi saya harus belajar dulu, apalagi yang tutorial yang memang harus dikerjakan langsung. Jadi saya harus belajar lebih dahulu, kemudian buat videonya. Jadi saya merasa bagus juga ini ada YouTube. Jadi kayak ada yang mengingatkan saya untuk terus belajar, karena kalau tidak belajar ya tidak ada konten. Jadi merasa bahagia karena dengan adanya channelnya saya ini, saya bisa terus belajar, saya ingin belajar. Karena kalau saya tidak belajar, salah satu yang dampaknya ke saya adalah saya tidak punya konten. Nah, pada saat saya tidak punya konten, saya malu dong, karena saya sudah perkenalkan ke orang-orang yang insya Allah Senin Kamis itu saya akan upload. Meskipun ada beberapa kali saya lupa upload, atau ada beberapa kali saya tidak upload karena sakit, itu bisa saya maklumi dirinya saya. Tapi kalau saya misalnya masih sehat, masih bisa dan masih ada waktu untuk bekerja, buat video, tapi saya tidak buat video karena saya tidak punya materi. Nah, itu yang membuat saya kayaknya harus menghukum diri misalnya. Jadi supaya saya tidak menghukum dirinya saya belajar, karena dengan belajar ada konten, ada uploadan di YouTube, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dengan adanya channel YouTube saya ini yang saya rutin upload di channel YouTube-nya saya ini, saya merasa terhubung dengan orang-orang, terhubung dengan misalnya lingkupan teman saya, teman SMA, teman SMP, atau teman sekampung, atau teman kuliah, jadi atau teman-teman yang lain. Saya merasa terkait atau merasa terhubung dengan mereka karena mereka tahu apa yang saya lakukan, misalnya kayak buat YouTube seperti ini. Jadi kayak mereka mungkin tidak menonton semuanya, tapi mereka mungkin lihat notifnya, Vivianti MM mengupload video seperti itu. Nah, buktinya bahwa kami dan kenapa saya mengatakan kami terhubung, karena pada saat ketemu itu kita tidak membahas hal-hal yang bikin kikuk. Selalu ada pembahasan karena ada yang channel YouTube. Contohnya seperti ini, kalau saya ketemu sama salah satu teman lama mungkin, YouTuber, meskipun saya sebenarnya masih malu ya disebut YouTuber karena masih berapa pengikut, berapa subscriber, tapi terserah lah teman-teman. Atau misalnya, YouTuber, berapa kali ki upload video misalnya, itu salah satu pertanyaan. Bagaimana cara tak buat video? Apa dipakai mengedit? Dapat mungkin uang dari YouTube? Kenapa konsisten? Bagaimana caranya konsisten? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian membuat saya bagus juga ya adanya YouTube. Jadi kayak mengurangi basa-basi yang basi, yang kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan jodoh lah, gaji di tempat kerja lah dan sebagainya yang seharusnya tidak ditanyakan. Jadi saya merasa bagus juga ini adanya YouTube, karena mengalihkan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kikuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dan senang saya jawab seperti itu, karena itu kayak tidak terlalu intim untuk nanyakan orang. Kalau misalnya pakai video ya pakai ini, pakai screen layar misalnya seperti itu. Jadi kayak merasa terhubung saja sama teman-teman. Jadi kayak tidak habis bahan kalau ketemu sama teman pertama kali, apalagi temannya nggak lama ketemu tiba-tiba langsung YouTuber, berapa videonya, sudah dapat penghasilan dari YouTube, kenapa konsisten sekali. Merasa ya setidaknya mereka punya bahan untuk berbicara dengan saya seperti itu. Meskipun kadang-kadang ada juga yang agak terlalu intim dari segi YouTube, misalnya mau tahu berapa nominalnya ya. Mungkin hal-hal seperti itu dikurangi saja, apalagi kalau kita tidak terlalu dekat. Begitupun juga dengan saya, kalau ketemu sama orang-orang, ya saya mengurangi bertanya berapa gajinya, berapa
kapan dia mau menikah, kenapa tidak menikah, ya, pertanyaan-pertanyaan itu saya mencoba untuk tidak tanyakan, kecuali kita sudah dekat banget ya pasti tetaplah saya tanyakan, kita kan dekat, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Oke, jadi intinya saya merasa terhubung dengan adanya channel YouTube ini dengan teman-teman saya yang mungkin tidak saya temui setiap harinya. Untuk yang keempat itu menjadi media untuk saya mempromosikan jasa analisis datanya saya. Sebenarnya awalnya kenapa saya buat channel YouTube itu ditantang sama teman, katanya katanya mau buat YouTube untuk Andat itu jasa analisis datanya saya. Pada saat niat awalnya memang mau buat tutorial terus terkait pemahaman tentang statistika, sampai akhirnya sekarang yang saya merasa lebih ke tutorial seluruh jenis analisis saja sih, yang umum maupun yang di Excel, Microsoft spreadsheet dan sebagainya itu sudah ada juga. Awalnya saya merasa tidak ada dampaknya ini YouTube terhadap jasa analisis datanya saya. Sampai akhirnya sekitar satu tahun lebih ya, sekitar 1 tahunan. Setelah saya mengupload video pertama yang secara sengaja, karena ada video yang memang sebelumnya saya sudah upload tapi itu niatan memang untuk berkarya di YouTube. Nah, saya maksud ini itu 1 tahunan sebelum mengupload ya, memang saya sengaja untuk upload. Itu saya baru rasakan kalau ada dampaknya. Ternyata beberapa klien yang saya terima di Andat itu berasal dari YouTube. Jadi mereka lihat saya di YouTube, misalnya mereka cari analisis ini, kemudian dia lihat di YouTube. Nah, setelah mereka melihat, mungkin dia percaya dan kemudian mencari Instagram maupun WA-nya Andat, atau biasa juga langsung ke Instagramnya pribadinya saya. Jadi beberapa klien itu yang memang langsung di Instagram pribadinya saya, dan dia sampaikan, halo, saya ini yang nonton ini. Jadi sampai akhirnya nanti dia minta jasa analisis. Atau ada juga yang memang langsung ke Instagram Andatnya atau WA yang di Andat, seperti itu. Karena beberapa bulan yang lalu, akhir tahun 2021 kayaknya, saya sudah hubungkan antara Instagram saya dengan YouTube, Instagram Andat dengan YouTube, begitupun dengan WA Andat ke YouTube channelnya Vivianti MM, seperti itu. Jadi alhamdulillah, memang awalnya tidak ada dampaknya bahwa YouTube ini bisa memperkenalkan jasa analisis datanya saya, tapi yang saya lihat ternyata beberapa tahun itu membuat saya membuat channelnya saya, maksud saya itu dikenal beberapa orang, kemudian nantinya percaya bahwa dia memang punya jasa analisis. Buktinya dia rutin upload video-video terkait statistika, tutorial statistika di channelnya, seperti itu. Meskipun tidak semuanya closing sih, yang dari YouTube biasanya bertanya dulu, tapi alhamdulillah lumayan sih. Apalagi kalau yang dari YouTube itu saya sangat kental karena yang dari YouTube itu lebih banyak yang analisis fast time series. Yang fast time series memang agak sulit, tidak semua orang paham, dan itu pun saya paham karena kemarin itu skripsinya saya. Jadi termasuk analisis yang besar, proyekan besar yang dari YouTube, karena biasanya yang analisis yang agak sulit, seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan dengan adanya channel YouTube ini juga menjadi salah satu penguat bahwa jasa analisis data saya itu bisa dipercaya atau bisa diberikan kepercayaan untuk menganalisis datanya teman-teman. Seperti itu. Yang mau analisis data bisa lihat di tentangnya YouTube channel Vivianti MM. Oke, kita next. Jadi yang kelima, inilah yang biasa ditanyakan banyak orang. Saya sudah dapat berapa dari YouTube? Jadi semenjak saya buat YouTube ini, memang awalnya saya berani bilang, tapi saya munafik juga sih kalau bilang saya tidak butuh cuan. Saya tidak butuh cuan dari YouTube. Tapi awalnya saya buat ini, saya tidak punya saya menyimpan bahwa mendapatkan cuan dari YouTube itu sebagai alasan yang paling terakhir aja.
Jadi saya tidak memprioritaskan dia yang paling depan bahwa saya harus mendapat cuan dari YouTube. Tapi saya tetap mengharapkan, tapi tidak dia prioritas pertama yang menjadi alasannya saya kenapa saya tetap berkarya di YouTube. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman berkat dukungan teman-teman dan semangatnya teman-teman untuk nonton YouTube-nya saya, sekarang sudah ada sih yang masuk di saya dari YouTube atau dari AdSense-nya, itu masuk per bulan, tapi yang masuk itu belum sampai ratusan juta seperti Atta Halilintar, Rans Entertainment, atau Bapau, atau Deddy Corbuzier, belum sampai di gaji-gaji seperti itu. Tapi kalau ditanya sudah ada atau tidak ada, tidak perlu bertanya berapa nominalnya karena menurut saya itu terlalu dalam ya pertanyaannya. Tapi alhamdulillah sudah ada. Sekarang yang saya lakukan itu selain memperkuat isi dari kontennya saya ingin mencoba supaya lebih banyak lagi orang yang menonton, karena kan sekarang sudah monet, jadi harusnya saya manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan cuan juga dari sana. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menerima gaji dari YouTube, itu salah satu kebahagiaan tersendiri, meskipun belum sama seperti Atta Halilintar, Rans Entertainment, Deddy dan sebagainya. Tapi semoga bisa sampai di tahap seperti mereka dengan terus memberikan video-video yang bermanfaat kepada teman-teman atau video-video yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Jangan bosan untuk memberikan kami kritikan, saran terkait pengembangan channelnya kami. Kami sangat menerima kritikan, apalagi kalau saran, karena kan saran biasanya hal baik. Kalau kritik biasanya yang sudah dilakukan tapi ternyata jelek seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kami terima semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai di tahap ini. Video ini mungkin banyak menceritakan tentang saya. Kalau teman-teman mungkin tanya beberapa YouTuber lain atau orang-orang yang berkarya di YouTube yang lain, ya Pak, bisa saja alasan mereka berbeda-beda. Tapi kalau saya disuruh untuk menyebutkan 5, ya itulah tadi. Yang pertama, karena saya merasa bermanfaat. Yang kedua, ada rutinitas yang membuat saya harus terus belajar. Yang ketiga, menghubungkan saya dengan teman-teman lama saya. Yang keempat, menjadi media promosi untuk bisnis jasa olah datanya saya. Dan yang kelima, tentunya mendapatkan cuan dari YouTube. Seperti itu. Terima kasih sudah dinonton sampai titik ini. Semoga saya bisa diberikan kesempatan untuk terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan kepada teman-temannya. Subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.